Hello everyone, selamat datang di acara Shadowway Stunting bersama kami di sini. Ini merupakan program upaya pemerintah dari BKKBN dan Tribun Network untuk mendukung upaya pemerintah dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Bersama saya Ika, di sebelah saya ada kakak yang super cantik banget nemenin saya hari ini, Kariska Simanjuntak. Oke, nah Kariska ini merupakan salah satu dari beberapa kakak asuh di Provinsi Jambi. Nah, jadi kita boleh dong ya ngobrol-ngobrol dulu, Kak? Boleh ya. Oke, bercerita tentang kakak asuh di Provinsi Jambi, boleh dong ceritakan kesehariannya Kariska ngapain aja nih kalau misalnya sehari-harinya? Oke. Kalau keseharian kayak ibu rumah tangga biasa. Ya, kebetulan punya 2 orang anak, jadi pagi-pagi ya antar ke sekolah, terus ada usaha salon, paling cek kan sebelum jemput anak nanti dicek dulu mau buka salonnya, terus balik lagi anak sekolah kayak ibu rumah tangga biasa, ngomongin anak, tidurin anak, tidurin anak, gitu sih. Gitu ya. Kalau biasanya kalau untuk bisnis kan berarti sudah sering di salon juga nih dibanding di rumah, atau semasa anak sekolah di salon, atau ya emang banyak waktunya habis di salon Kak kalau untuk saat ini? Untuk saat ini karena anak masih kecil-kecil ya, kayaknya masih memang fokus di rumah. Jadi kalau misalnya ada kesempatan anak sekolah atau anak lagi main sama tantenya, selalu ada kesempatan ngecek ke salon. Ngecek ke salon. Prioritas utamanya masih anak. Masih anak ya berarti. Wah, hebat sekali ya. Ini udah jadi ibu. Untuk salon juga sudah ada yang menyebar. Oke. Sudah ada, kita kan udah ada sistem, jadi bisa dicek lewat handphone gitu. Wah, keren ya Kak ya. Kalau misalnya nih, berarti kan kalau misalnya sudah sering banget bersama waktu sama anak nih, boleh diceritain nggak sih Kak, ada pengalaman-pengalaman dari awal nih? Ini kan berarti anaknya anak kedua, berarti udah 2 ya? Buntutnya sudah ada 2 nih. Nah, boleh diceritain dong kalau misalnya dulu waktu pas anak pertama dari masa kehamilan tuh ada nggak sih kejadian-kejadian unik atau hal-hal yang mungkin jadi memorable banget gitu loh di ingatannya Kariska? Pastilah, mungkin setiap perempuan ya yang baru pertama kali menikah, mungkin juga di usianya yang muda, sekali mengetahui bahwa ada sebuah kehamilan di dalamnya, kayak ada yang berbeda gitu. Pasti selalu ingin kasih yang terbaik, ini aku kurangnya apa. Kalau untuk pengalaman pribadi sih, karena memang terjadi kehamilan itu kan cukup berjarak ya, dari awal menikah terus sekitar 2 bulan lebih jadi lumayan dapat ilmu juga, lumayan sering cari-cari ilmu mengenai kehamilan, tentang perkembangan. Jadi sebelum hamil sudah mencoba atau sudah ada ketertarikan untuk tahu gitu, men-searching itu di internet gitu. Jadi setelah hamil langsung diterapkan gitu. Saya rajin mengecekannya, rutin, apa yang baik untuk dikonsumsi untuk kebutuhan dari kandungan kita gitu. Sampai olahraga juga? Olahraga, dengan hamil, semua diikutin ya kayak? Kan namanya anak pertama tuh rasanya pengen harus wajib kasih yang bagusnya gitu, kasih yang memang benar-benar kita harus berikan. Itu udah anak pertama ya. Kalau untuk anak kedua sudah. Anak kedua mungkin semua orang sama ya, memang lebih santai. Lebih santai ya. Melewatkan yang dibutuhkan tadi, cuma memang nggak ada istilahnya ketakutan karena udah pengalaman kan. Yang penting pengecekannya rajin, kontrolnya itu lah rajin. Nah, semuanya mudah-mudahan kan zaman udah canggih sekarang, udah lewat USG dalam kehamilan pun kita sudah tahu
hal-hal yang perlu kita jaga. Oke. Pernah nggak sih Kak, kan untuk hamil anak pertama kedua ini ada tuh ya biasanya ibu-ibu baru, ibu-ibu muda nih kan ya, sering banget terkena dampak baby blues gitu. Kalau di Kariska sendiri pernah nggak sih kayak yang, kayaknya aku nih ada dampak nih, atau ada apa ya, ada indikasi kena baby blues gini? Kayaknya sih, kayaknya enggak ya kayaknya ya. Karena kalau kita lihat baby blues itu kan rata-rata terjadi pada ibu yang kurang dukungan gitu ya. Kebetulan kayak suami, keluarga di rumah tuh kayak memang mendukung, memang memperhatikan, memang peduli, memang fokus semuanya ke ibunya sama ke anaknya. Jadi nggak ada yang merasa sendiri kayak gitu ya. Karena memang di nanti nih. Oh gitu. iya, jadi mental udah siap nih ya. Terus banyak yang Support. gitu. Oke. Jadi untuk baby blues memang rentan terjadi. Biasanya pada yang orang yang merantau, mungkin nggak tinggal sama orang tua, atau pokoknya merasa dia nggak ada support dari Ya ngerjain sendiri nih, apa-apa sendiri nih gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya di Kariska sendiri nih, kira-kira ini kan sudah anak kedua juga. Dari 0 sampai 2 tahun itu kira-kira gizi apa sih yang paling baik untuk si anak? Iya. Kalau untuk anaknya itu kan memang masa-masa 0 sampai 1000 tahun kehidupan mereka itu kan itu masa-masa paling penting dalam perkembangan mereka ya. Jadi sedini mungkin sejak awal kehamilan kan itu banyak dokter kasih misalnya vitamin untuk ibunya atau penguat atau nutrisi untuk janin. Terus kalau yang itu merupakan itu bagian dari medisnya ya. Kalau yang untuk yang kita konsumsi itu bisa air putih, sayur-sayuran, buah-buahan itu kan juga bagus protein. Untuk ASI juga ya. Untuk dorong ASI, untuk menguat janin dan kekebalan tubuh ibunya juga. Jadi memang nanti setelah yang akhir pun seperti ASI eksklusif itu juga menjadi yang paling penting untuk anak yang kita lahirkan itu di usianya 6 bulan. Kalau yang ASI eksklusif itu wajib. Jadi dari ASI eksklusif itulah dia menerima nutrisi. Jadi kita dulu nih yang nutrisi tubuh kita sendiri. Ya. Jadi anak kita pun menerima. Oke. Berarti emang dari 0 sampai 2 tahun tuh nggak putus ASI ya berarti? Kebetulan yang pertama anak pertama itu kan di usia dia 17 bulan, kan saya hamil lagi. Oh, deket ya? Kalau yang yang kedua juga full. Oh, yang kedua full. Sebisa mungkin orang tua kasih yang terbaik, kita full ASI. Benar-benar. Tapi kecuali memang ada hambatan-hambatan tertentu kan sekarang udah banyak juga yang bagus ya. Jadi yang penting kalau apalagi dia sedang makan MPASI itu kan sebenarnya juga menu-menu yang bisa kita olah untuk kesehatan dan untuk perkembangan mereka. Buat snacknya gitu ya, snacknya pendamping cemilan. Balik lagi nih ke stunting ya Kak. Kalau misalnya di Provinsi Jambi ini kan cukup banyak ya anak-anak stuntingnya. Apalagi sekarang isu stunting itu udah jadi isu nasional nih, yang sangat pusat perhatian banget nih di seluruh Indonesia kita. Nah, menurut kakak kalau untuk kasus stunting di Jambi sendiri itu kakak melihatnya kondisinya seperti apa sih yang kakak tahu? Yang kakak tahu ya, bukan dari yang kakak tahu aja, dari yang kita terima dari tinjauan di pusat dan seperti itu, memang kan cukup banyak di daerah-daerah tertentu itu anak-anak yang menderita stunting dan baru ketahuan, baru terlihat. Kalaupun tidak pemerintah atau sektor bidang-bidang tertentu nggak
turun langsung gitu, mungkin mereka pun sebagai masyarakat itu tidak mengetahui ya bahwa anaknya terkena stunting gitu ya. Stunting gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di Kota Jambi ini kita semakin bergerak untuk turun ke lapangan, semakin misalnya Ekspansi lah ya. memberitahu mereka, Sosialisasikan ke mereka apa sih anak yang, bagaimana sih anak-anak stunting itu, apa sih yang diperlukan, ciri-cirinya seperti apa, apa yang perlu dilakukan. Itu sih karena kalau bukan kita yang sosialisasikan itu, kita mau tahu, mungkin banyak yang merasa itu hal biasa. Karena kurangnya mungkin di daerah sarana prasarana, ya betul, sosial jalan mereka untuk berobat misalnya ya, terus akses mereka yang sulit kan, seperti itu. Jadi kita yang seharusnya mungkin perlu masuk ke tempat itu. Kalau di daerah kakak sendiri pernah nggak sih kakak ngelihat ada anak yang nih kayaknya masuk ciri-cirinya nih daerah tempat tinggal kakak atau orang-orang di sekitar kakak? Kalau kita ya daerah kota mungkin sebenarnya sudah cukup teredukasi tentang hal tersebut. Jadi mungkin di kota jarang ada karena mereka kan juga akses pelayanan kesehatannya dekat gitu. Jadi udah banyak teredukasi lah ya. Mungkin setelah mereka mungkin melakukan pengecekan kesehatan, misalnya dulu 1 bulan sekali, itu pelayan kesehatan itu pasti bisa mensurvei sendiri dari buku yang dibawakan ya, anaknya pertumbuhannya kurang dari standar semestinya gitu ya. Gitu. Jadi kalau di kota sebenarnya sudah cukup teredukasi. Jadi memang perlu kita ini di daerah. Di daerah-daerah ya. Apa sih kak motivasi atau dorongan kakak yang bisa membuat kayaknya nih emang saya harus join nih di program ini gitu? Sebenarnya alasan yang paling dasarnya itu memang nurani seorang ibu, gitu aja sih. Tanpa ada yang unsur-unsur lain yang misalnya sebenarnya prihatinnya karena melalui seorang ibu itu aja. Nah, kita melihat anak kita sendiri ya, bersyukurnya mungkin untuk kesehatan dan kebutuhannya itu tercukupi. Sementara karena kita tahu bahwa akibat yang anak-anak yang tidak tercukupi itu seperti ini, kita tahu tuh akibat dampaknya ya. Jadi kita sebagai yang tahu inilah yang ingin itu tidak terjadi ke anak-anak yang lain. Jadi yang mendorong pasti melalui salari. Mungkin juga setiap kita punya keinginan juga seperti itu, cuma sarana dan akses atau tempatnya kita untuk menyalurkan ide atau harus gimana gitu. Itu kan belum dapat aja. Kebetulan ada kesempatan, terus hati kita sebagai seorang itu terketuk gitu, jadi dapat jalannya. Iya benar-benar. Gimana di luar sana tuh pastilah semua, mungkin seorang bapak juga seorang ibu, anak muda pun banyak yang istilahnya itu yang tahu ya, yang tahu bahwa stunting itu akibatnya seperti apa, dampaknya seperti apa dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu panjang. Pasti mereka ingin mengedukasi, memberikan sesuatu yang berguna. Cuma jalannya aja belum ada. Jadi kalau kita lihat mungkin secara langsung anak-anak kan ciri-ciri stunting kan salah satunya misalnya anak-anaknya itu tubuhnya ya tidak tumbuh secara normal. Itu kecil atau pendek. Maka nggak setiap anak yang pendek itu menderita. Iya benar.
itu kita harus gali lagi, harus mempunyai programnya, harus nggak mungkin kita peng anak orang kan tarik stunting nih gitu. ini enggak kan. Kita sebagai yang punya jalannya ini, punya akses, punya layanan seperti ini yang mengedukasi gitu, mencoba kasih informasi lah ya. informasi. Kalau Kak Rizka sendiri di Provinsi Jambi ini udah punya berapa anak asuh? Kita sudah punya 3 anak asuh yang setiap harinya kita kasih Telur. bagikan telur yang mereka langsung bisa konsumsi. Itu bisa ada di beberapa daerah di Jambi. Oke. Kenapa sih harus telur? Sebenarnya ya memang banyak yang bisa kita kasih, bukan kita kasih, maksudnya bisa jadi konsumsi yang untuk memperbaiki atau mencegah stunting itu banyak. Cuman kan kita mencari dari yang gampang didapatkan, terus disenangi, gampang disukai gitu. Pasti anak-anak soalnya pasti suka ya kalau gitu. telur itu ya. Rata-rata yang anak telur itu suka gitu. Kalau yang lain-lain misalnya mungkin obat, misalnya mungkin vitamin kan jarang tuh bisa mereka Konsumsi ya. konsumsi setiap hari. Jadi yang terbaik yang kita kasih itu tadi, karena memang telur sebenarnya banyak kan protein, sayur juga bisa masuk. Kalau sayur kan Ada anak-anak yang suka tuh susah masuknya ya. kita juga susah membagikannya kan. Iya, cepat layu gitu ya. Telur itu bisa kita bagikan setiap hari untuk anak-anak penderita stunting. Dalam jangka waktu, kalau di program ini tuh 6 bulan. Ya, setiap harinya kita membagikan Jadi selama 6 bulan itu diberikan kepada anak-anak itu yang terdampak stunting ya, Kak Rizka. Oke. Kalau untuk pendistribusiannya sendiri itu gimana ya, Kak? Terus ketika saat melihat pendistribusian itu apa sih yang Kak Rizka rasakan? pendistribusiannya itu kan sebenarnya kita lakukan secara langsung ya. Misalnya kalau ada kesempatan juga itu turun tangan untuk membagikan di beberapa tempat. Beberapa saat kemarin kita bagikan secara langsung, memang mereka dan orang tuanya pun di sana tuh senang, merasa diperhatikan. Kita pun juga yang memberikan berasa kita bermanfaat gitu. Apa yang jadi tujuan kita terlaksana, terus apa yang nanti semakin banyak yang kita kasih, terus mereka juga ini memang betul-betul jadi manfaat untuk mereka. Terutama untuk mereka kita kan yang lagi ini perasaannya memang senang, dan itu harapannya aja bermanfaat untuk mereka itu. Kalau misalnya dari keluarga sendiri gimana, Kak Rizka? Untuk Kak Rizka kan ngikut program ini nih, otomatis ada nih beberapa waktu yang Kak Rizka luangkan untuk join atau gabung bareng program ini kan. Jadi kalau dari keluarga gimana? Mendukung atau gimana? Pasti mendukung. Pasti mendukung ya. Pasti mendukung, kan hal-hal yang positif pasti mendukung, karena nggak ada salahnya. Memang mendukung lah untuk yang mengenai hal Secara sosial, yang pokoknya sosial gitu ya. Tidak ada kendala. Kita kan juga bisa membagi waktu karena kita ikut turun tanpa bisa, kita punya tim yang menjalani program itu. Oke. Apa sih harapan kakak untuk anak stunting yang ada di Jambi dan untuk program yang sedang dijalankan ini? Harapannya pasti kan dari awal kita membentuk program ini, harapan kita dapat mencegah, mengurangi, terus membantu anak-anak stunting itu supaya keluar dari kesulitan mereka dalam mencari layanan, mencari sumber gizi juga. Gizinya. Itu sih membantu mereka lebih mendapatkan
perhatian gitu kan. Asupan yang sesuai lah. Sesuai memberikan edukasi. Ini harapannya semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita programkan ini yang benar-benar sampai dan terselenggara dengan baik, sehingga tujuan utama kita yaitu menurunkan angka penderita stunting itu Tercapai gitu ya. Jadi itu tadi poinnya satu, yang penting mereka benar-benar menerima nih, benar-benar apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan dari segi pelayanan kesehatan, edukasi, informasi, atau perhatian, atau yang lainnya, itu mereka dapatkan dulu, mereka betul-betul mereka terima dengan adanya program ini. Terus setelah itu mereka terima dan hasil akhirnya yang kita harapkan pastinya itu terjadi penurunan Angka stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. di Kota Jambi. Oke, berarti Jambi. boleh dong Kak, lihat kamera terus ajakin nih teman-teman yang ayo kita peduli stunting nih, gimana? Ya, buat semua generasi muda yang sekarang ya, terutama ibu-ibu muda, orang tua, itu pentingnya kita memberikan informasi, edukasi mengenai stunting ini kepada yang dari terdekat kita dulu nih, contohnya seperti anak, keluarga, atau tetangga. Itu bisa kita edukasikan untuk memberikan istilahnya gizi yang cukup pada masa kehamilan, terus pentingnya imunisasi wajib untuk anak di usia pertumbuhan mereka, dari mulai segi makanan juga yang mereka konsumsi itu sama-sama kita memberikan edukasi dan informasi seperti itu sih. Semoga dengan program Dewi Stunting ini dapat memberikan dampak untuk anak-anak yang terkena stunting, bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau bukan kita yang coba, siapa lagi? Mulai dari diri sendiri nih untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, oke, terima kasih buat semuanya. Semoga program ini, video ini, dan teman-teman yang menonton di rumah, semoga bisa aware juga terhadap program atau stunting, isu-isu stunting ini ya. Kita doakan bersama, semoga program ini juga dapat menurunkan angka stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Oke, terima kasih. Saya Ika dan Ariska pamit undur diri. Bye-bye!